kebersihan kelasnya. Apakah masih ada sampah di sekitarnya? Enggak, Bu. Siap. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Selesai, baca doa. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Aulia. Emma. Hadir, Bu. Sari. Hadir, Bu. Ulan. Untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan Ananda berdiri. Baiklah, adapun metode dan model pembelajaran yang kita gunakan hari ini, yang pertama model pembelajaran yang kita gunakan adalah PJBL atau Project Based Learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi Ananda nanti bekerja bersama anggota kelompoknya ya. Paham? Paham, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 poin. Siapa anak ibu yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama? Kak Bu, ya silakan. Yang pertama, peserta didik diharapkan
Nanti Ananda cari apa pemahaman yang terdapat di dalam video tersebut. Yang pertama, kenapa remaja sekarang rentan terpengaruh dalam pergaulan bebas? Siapa yang bisa menjawab? Karena kurangnya kesadaran atau pegangan tentang agama. Karena kurangnya kesadaran tentang agama. Baiklah, kita berikan aplaus untuk Ulan. Yang pertanyaan kedua, kenapa Allah melarang mendekati zina? Dosa karena zina. Angkat tangannya, siapa yang bisa? Deca? Karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zina itu adalah suatu jalan yang buruk. Kita berikan aplaus untuk Deca. Ada dua pertanyaan yang Ibu tuliskan. Yang pertama, tentang dampak negatif pergaulan bebas. Seperti apa yang Ananda temukan di dalam lingkungan Ananda? Yang kedua, sebagai pelajar, bagaimana upaya Ananda agar terhindar dari pergaulan bebas? Jawabannya silakan Ananda tulis di kertas 1 lembar ya. Apakah Ananda sudah selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan hasil jawabannya ke depan kelas. Ketua kelas tolong bantu Ibu untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Makasih ya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik yang telah Ibu berikan tadi, Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa orang dalam satu kelompok. Tugas Ananda adalah membuat proyek. Proyek yang pertama, Ananda boleh memilih ya. Yang pertama, Ananda boleh membuat infografis. Tahu apa itu infografis? Tidak tahu. Infografis itu adalah suatu pesan yang Ananda sampaikan melalui contohnya seperti bagan, mind mapping. Nanti Ananda tulis dalam kertas karton. Yang kedua, video kampanye. Video kampanye yang mengajak orang di sekitaran Anda untuk menjauhi pergaulan bebas.
Jadi setiap kelompok bebas memilih di antara dua tugas ini. Paham? Paham. Silakan didiskusikan. Tugas mana yang mau Ananda pilih? Silakan bagaimana kelompok 1? Apakah bisa? Aku bisa betul. Apa ada kendala? Baiklah, sekarang kita akan tampilkan hasil diskusi kelompok Ananda berdasarkan proyek yang telah Ananda buat tadi. Tapi terlebih dahulu kita lakukan ice breaking-nya. Silakan anak ibu berdiri. Nah, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Sekarang silakan kelompok 1 tampilkan hasil proyek yang telah Ananda buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang pergaulan bebas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas dan manfaat dari pergaulan bebas. Yang pertama, pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melibatkan hubungan intim fisik. 4. Merokok. 5. Menggunakan bahasa yang tidak baik. Manfaat menghindari pergaulan bebas akan dijelaskan oleh Rida. Manfaat menghindari pergaulan bebas yaitu 1. Mengurangi stres dan kecemasan, menghindari kecanduan narkoba, meningkatkan kepercayaan diri, membangun reputasi yang baik, menghemat waktu dan biaya, mencegah kehamilan yang tidak berencana, membangun hubungan yang lebih sehat, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya dampak negatif dari pergaulan bebas akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, dampak negatif pergaulan bebas yaitu 1. Mengganggu proses belajar, 2. Kehilangan reputasi, 6. Ketergantungan emosional, 7. Masuknya pergaulan buruk, 8. Mengabaikan tanggung jawab, 9. Kerusakan kesehatan dan lain-lainnya. Jadi, kita harus menghindari pergaulan bebas karena pergaulan bebas tersebut sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Dari sekian yang telah kami jelaskan, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian? Memberikan masukan. Baiklah, saya akan memberikan sedikit masukan. Penyampaian Berdiri lah.
malah cabut pada saat jam pelajaran. Kemudian 3 orang siswa tersebut sadar dan ia kembali untuk belajar ke dalam kelas. Nah, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita tentang larangan pergaulan bebas tadi? Yang pertama yaitu Allah telah melarang umat Islam untuk menghindari pergaulan bebas, apalagi yang terjerat kepada zina. Apa contohnya di sekolah melakukan pergaulan bebas? Berpacaran. Tadi apa tadi contohnya? Cabut pada jam pelajaran, lalu nanti bersama-sama dengan teman yang lainnya pergi keluar, lalu berkumpul-kumpul untuk melakukan pelanggaran. Ya, itu awal dari pergaulan bebas. Paham Nanda tuh? Lalu apa dampak negatif kita melakukan pergaulan bebas? Kurangnya iman dan kepercayaan tentang agama. Dampaknya Hamil di luar nikah. bisa menjadi hamil di luar nikah, mencuri. Nanti mencuri bisa ya. Di dalam video yang telah kita tonton bersama tadi, ada anak yang melakukan pergaulan bebas, nongkrong bersama teman-temannya, akhirnya dia mencuri uang orang tuanya. Jadi dampak itu sangat banyak terhadap diri kita sendiri. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32, yang mana artinya adalah janganlah Kamu mendekati zina karena zina itu janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu merupakan jalan yang buruk dan suatu jalan yang buruk. Intinya, janganlah Ananda melakukan pergaulan bebas